kalau model seperti ini, dengan saya cuma 50, saya harus ngikutin swing begini, dan itu prosesnya nggak sehari 2 hari, 30% itu hampir 1 bulan. Saya mikir, wah ini kapan kayanya, ya kan? Kapan kayanya? Saya harus menemukan cara untuk ngeflip uang saya yang kecil ini jadi gede. Kalau kita bicara ini kan banyak sekali aliran investasi atau trading saham kan. Ada yang swing, ada yang scalping, ada yang memang investasi jangka panjang. Kalau Om Ben ini lebih ke apa ya? Nah, jadi gini, saya itu berawal dari scalping. Scalping awalnya? Awal, karena apa Pak? Duit saya kecil. Saya waktu itu kan kerja tur, ya saya menyisihkan kan. Nah saya mikir waktu itu, di grup yang komunitas yang pertama itu, ya waktu itu diajak beli saham Inco, saya masih ingat waktu itu. Inco di harga 3.000. Saya masih ingat di harga 3.000. Kita beli. Semua beli, ada flow-nya bagus, ya kan, TA-nya juga oke, ya breakout, kita beli semua. Saya masih ingat, mentor saya waktu itu beli Inco. Dia beli 10 miliar, Pak. Saya juga beli, Pak. Saya belinya 50 juta. Beli kan, naik 30%. 30% akhirnya kena trailing stop. Karena ada koreksi kena trailing stop. Dia dapat rumah di Gading Serpong, Pak. Saya dapat rumah Barbie. Karena cuma 50 juta cuannya, 30% berarti cuan berapa sih? 15 juta. Ya kan? Nah dari situ saya berpikir, kalau model seperti ini, dengan saya cuma 50, saya harus ngikutin swing begini, dan itu prosesnya nggak sehari 2 hari, 30% itu hampir 1 bulan. Saya mikir, wah ini kapan kayanya? Ya kan? Kapan kayanya? Saya harus menemukan cara untuk ngeflip uang saya yang kecil ini jadi gede. Dengan cara apa yang tadi saya lihat, kok ada saham yang naik-naik gitu. Nah, saya belajar di situ. Jadi awalnya kenapa saya scalping? Karena uang saya kecil, Pak. Kalau uang saya udah gede 10 miliar kan nggak mungkin scalping pasti. Saya ikutan dia. Wah, dapat 3M sebulan, siapa yang nggak mau kan begitu kan? Nah, karena uang saya kecil saya mulai begitu. Nah, seiring waktu uang saya bertambah mulai gede. Nah, saya mulai diversifikasi. Jadi ada satu porto yang buat tetap scalping karena saya udah terbiasa liatin market, ya kan? Wah, ada momentum nih. Seru nih sahamnya apa? Masuk dulu baru mikir belakangan. Ini saham yang saya beli saya nggak tahu nih saham apa. Yang penting flow-nya bagus, TA-nya oke, ada potensi cuan saya sikat. Ya kan? Sampai di atas kayaknya ada yang jualan, saya ikut jualan. Udah gitu aja. Nah, saya nggak pernah ngerti saham yang saya beli itu apa ketika saya trading. Tapi beda ketika saya memutuskan saya mulai buy and hold, ya kan? Nah, ini saya harus pelajarin dong. Reason saya ngehold ini apa nih? Kan beda sama trading, Pak. Jadi saya sekarang itu saya hybrid. Saya punya 2 akun atau 3 akun. Ada yang swing, ada yang scalping, ada yang benar-benar saya buy and hold. Tapi saya belum sampai di level dividend player. Karena saya berpikir mungkin terlalu lama. Duit saya belum segede itu untuk kalau dapat dividen kan harus tunggu setahun kan. Nah saya berpikir kalau dalam setahun saya punya uang sekian ya mending saya putar aja. Toh dapatnya juga bisa jadi lebih gede daripada dividen. Saya pikir seperti itu. Ya, jadi berdasarkan size itu saya memutuskan, saya cocok di sini. Seperti itu. Jadi Om Ben itu terbagi ya dana investasinya, ada yang buy and hold, ada yang scalping, ada yang swing. Ya, betul banget. Gini, kalau bagi investor, saya seumpama punya 100 juta nih. Kalau nasihat dari Om Ben kira-kira seperti apa lokasinya? Nah, saya kembalikan ke masing-masing dulu, Pak. Jadi begini, saya nggak bisa ngomong, kalian harus seperti ini. Karena tiap orang itu punya karakteristik yang berbeda. Itu satu. Kesibukan yang berbeda. Nah, kalau kalian sibuk, ya misalnya kerja gitu kan, banyak meeting, ya jangan scalping. Cocoknya apa? Swing trading aja. Minimal swing trading, ya. Jadi belajar lihat teknikalnya. Kalau trennya naik ya ikutin aja terus. Pasang trailing stop, pasang stop loss. Itu bisa. Dan saham-sahamnya juga saham-saham yang jangan gorengan. Saham-saham yang bisa kasarnya yang ikut TA. Jangan yang pump and dump, yang tiba-tiba naik terus turun. Ya jangan gitu, nggak bisa. Tapi kalau teman-teman ini misalnya ada waktu untuk belajar dan mau belajar trading, boleh. Tapi saran saya duitnya dikecilin. Sehingga apa? Kalau sampai loss nggak kena mental. Karena ini kan cepat kenaikannya ya. Tiba-tiba bisa 10%, bisa turun lagi ya kan. Hari ini bisa ARA, bisa ARB kan seperti itu kan. Nah, jadi alokasikan dana yang kalian siap hilang untuk belajar. Saya selalu seperti itu, saya mengajarkannya. Jadi buat teman-teman misalnya 100 juta itu, oke, Om Ben, saya mau belajar scalping. Ya nggak apa-apa. Dari 100 itu mungkin ambil cuma 5 juta aja untuk belajar. Jangan nambahin 5 juta sampai paham. Jadi 5 juta kalau habis ya udah habis gitu loh.
Nah, 95-nya buat apa? 95-nya buat swing trading yang tadi. Nah, jadi dialokasikan, dipecah dua. Nah, sampai kalian bisa memahami scalping, baru kalian boleh naikkan modal untuk scalping. Kalau enggak, jangan. Sarannya seperti itu. Tapi kalau 100 juta untuk dividen, menurut saya terlalu kecil. Kecuali kalian memang benar-benar nggak bisa mantau market nih. Ya itu beda lagi. Nah, kan? Tapi kalau memang bisa, saya bisa sebelum market saya belajar dikit lah, lihat-lihat. Nanti setelah market saya lihat-lihat, boleh. Karena kan fitur sekarang sudah canggih sekarang ya. Jadi bisa pasang order, pasang stop loss dulu, dan lain sebagainya kan bisa. Seperti itu saran saya. Jadi ada satu tadi yang menarik soal kenali diri masing-masing dulu ya. Betul. Termasuk mungkin pengenalan terhadap risiko yang siap ditanggung gitu. Apakah saya risk taker Ya. atau bukan gitu ya kan. Betul. Masing-masing banget berarti soal trading, soal investasi saham ini sebetulnya sesuatu yang sangat personal ya. Betul. Benar nggak? Betul banget Pak. Saya sangat setuju. Jadi kita nggak bisa ngomong ya, kalau ada orang di luar sana bilang, kamu tuh kalau trading kamu salah. Itu menurut saya nggak gitu konsepnya. Karena tiap orang beda-beda. Intinya dalam berinvestasi, termasuk trading itu juga berinvestasi kan. Cuman time frame-nya sangat pendek aja. Kan seperti itu. Karena intinya adalah bagaimana kita punya uang sekian, kita kembangkan menjadi lebih banyak lagi. Nah kalau nyamannya di situ ya nggak ada masalah. Ya kan, nggak perlu harus semuanya harus pakai fundamental, semuanya harus pakai teknik, enggak. Jadi masing-masing aja. Poinnya di situ. Sehingga apa? Tujuannya satu kan, kita cari cuan aja di market dengan resiko yang bisa kita tanggung masing-masing sesuai dengan karakter kita. Nah, itu yang menurut saya yang paling wise di situ. Kalau Om Ben gimana sih screening sahamnya biasanya? Saya kalau screening saham itu kan saya basicnya ada teknikalis ya, saya bukan fundamentalis ya. Saya teknikalis, jadi saya akan mencari saham yang trennya naik. Ya, trennya naik. Paling gampang gimana? Kan sekarang fitur screener di Sekuritas banyak kan. Pak, cari aja price yang di atas MA20. Ya, minimal di atas MA20. Nah, itu bisa ada momentumnya. Kalau bisa digabungin price di atas MA20 sama price di atas MA50. Biasanya itu trennya udah bergerak naik. Nah, ketika sahamnya trennya bergerak naik, kecenderungan kita untuk menang lebih besar daripada tren turun. Kalau price di bawah MA20, di bawah MA50, kecenderungannya sahamnya akan bergerak turun karena tekanan jualnya gede. Dan kita untuk dapat profit di situ susah. Ya kan? Harus benar-benar teman-teman expert banget nangkap di bagian support kuat. Nah, kemudian setelah itu saya selalu lihat, saya nemu nih misalnya ada 10 saham. Nah, dari 10 saham itu saya bedah lagi teknikalnya. Mana sih yang teknikalnya ini yang low risk? Artinya yang di area support yang di mana nih? Jangan-jangan yang ini udah dekat resist nih. Nah, kalau dekat resist gimana? Walaupun masih bagus, saya masukin ke pantauan. Tapi entry saya nggak mau dekat area resist dong. Nah, nunggu breakout atau nunggu retest ke support. Sehingga apa? Kalau saya masuk, saya salah, stop loss saya ini nggak gede. Resiko saya kecil. Dan tingkat rewardnya yang saya dapat gede. Nah, ini yang risk rewardnya harus bisa saya hitung. Nah, dari 10 itu saya kerucutin. Ketemu nih misalnya 4. Ya udah, besok paginya saya mantau 4 saham itu dulu.